biasanya menyampaikan dari Pak Paul ya. Mohon izin Pak Paul. Untuk safety momennya dipersilakan Pak barangkali. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke sesi presentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Aska Mujibur Rahman, kami persilakan Pak. Belum Mas Aska, untuk mic-nya mungkin belum di unmute. Oke, oke. Apa suara saya terdengar jelas? Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada delay tadi. Mana sih? Saya Ctrl L dulu. Ctrl L. Nah, ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Mas Reza yang mengundang saya untuk sharing tentang topik penelitian yang sedang saya dan mantan kolega saya waktu sekolah S3 di Groningen tentang data informativity. Nah, ini topik yang termasuk ke dalam topik machine learning bisa dibilang karena ini data driven atau database controlling atau analisis dari data. Kemudian kita akan mencoba membawa perspektif dari sistem dan kontrol secara teoretik. Nah, mungkin nanti banyak notasi-notasi matematika yang akan muncul karena memang ini saya mencoba membawakan sistem teoretik, tapi saya sebenarnya berusaha untuk bisa membawa ke praktikal karena kalau saya lihat dari audiens pendengar di sini itu banyak yang menggunakan seragam ya, yang menggambarkan beliau itu expert di bidang praktikal gitu. Tapi ya semoga nanti kita bisa berdiskusi di belakangnya. Saya mohon izin ini saya membawa bendera BRIN karena status saya sekarang sebagai postdoktoral di Pusat Riset Fotonik BRIN di Serpong. Tapi saya di saat yang bersamaan juga menjadi pembantu peneliti di kelompok keahlian Instrumentation Control and Automation di FTI ITB. Ini nama yang baru ya, tadinya itu Instrumentasi dan Kontrol atau Instrumentation and Control Research Group. Tapi karena baru ada SK Rektor yang turun bahwa namanya diperbarui jadi Instrumentation Control and Automation. Nah, saya akan mencoba berbicara tentang data-driven approach. Jadi, kalau Bapak Ibu mau ada interupsi di tengah-tengah, silakan aja Bapak Ibu sebelum kita melaju terlalu jauh ya nantinya gitu. Jadi, kita akan bicara tentang model based control. Jadi biasanya di dalam pengontrol itu kita melakukan mendesain sebuah controller yang biasanya kita punya constraint berupa dynamics dari sistem tersebut. Gitu. Nah, dari dynamics tersebut
untuk melakukan model based control atau model driven control, mungkin saya sering tertukar-tukar ya antara model based sama model driven atau database sama data driven. Mohon maaf. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah melakukan modeling dari first principle modeling itu biasanya kita lakukan dari hukum fisika. Yang paling simple yang kita tahu itu adalah apa? Gaya itu sama dengan massa kali percepatan, itu model matematika yang paling simple dan paling banyak dikenal. Itu kalau misalkan ada banyak sistem yang terlibat, maka akan menjadi sebuah mathematical system atau dynamical system, atau kita kemas dalam sebuah mathematical model berupa persamaan diferensial dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan, sebuah sistem dynamics atau barang yang kita amati, baik berupa mungkin sistem apa, kalau di lab yang saya bisa lihat langsung itu misalkan ada kendaraan tanpa awak atau kendaraan tanpa unmanned vehicle ataupun sistem apa tangki berinteraksi seperti yang apa saya sering temui di lab di teknik fisika, itu mereka bisa diukur nilai-nilai besaran-besarannya, yaitu kita sebut sebagai data. Atau data itu yang di dalam terminologi data yang saya pakai di sini adalah nilai yang kita bisa ukur. Gitu. Nah, di dalam sistem teori atau kontrol teori itu kita biasa mengenal dengan istilah sistem identification atau mengidentifikasi sistem atau mengidentifikasi sebuah dynamical system untuk mendapatkan model matematikanya gitu. Atau kadang-kadang ada juga yang menggabungkan antara first principle modeling dengan system identification yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah gray box modeling. Jadi dari persamaan dinamik yang kita punya itu kita belum tahu parameter-parameternya. Nah, kita coba gabungkan dengan data, kita sebut dengan gray box modeling. Nah, tapi itu saya hari ini nggak akan bicara tentang sistem identification, tapi agak sedikit berbeda. Oh, tapi biasanya kalau kita punya model matematika, itu kita bisa melakukan yang namanya model based system and control theory, alias dari model matematika, misalkan Bapak Ibu tahu dengan sistem state space model atau persamaan diferensial, itu kita bisa melakukan analisis seperti keterkontrolan model tersebut. Misalkan kita bisa mengamati apakah sistem ini terkontrol dengan cara melihat matriks-matriks penyusun sistem state space atau persamaan ruang keadaannya. Nah, tapi di sini yang kita butuhkan itu modelnya. Terkadang membangun model itu tidak mudah, terkadang data yang kita punya itu terlalu banyak, atau sistem yang kita amati itu mungkin terlalu complicated untuk kita modelkan. Jadi ada satu uh, arah baru untuk membuat analisis dan pengontrol desain kontrol, yaitu langsung menggunakan data. Yaitu misalkan kita punya data, kita tidak perlu memodelkannya untuk menjadikan model matematika, tapi kita bisa langsung apa mendesain atau mengcreate atau mensintesis kontrol desain dari data tersebut. Mungkin teman-teman juga familiar dengan istilah machine learning, karena memang kalau menurut saya ini sesuatu yang bisa dibilang, kalau saya memandang machine learning secara luas, itu bisa dibilang data driven control itu juga kita bisa sebut sebagai machine learning. Alias apa? Dia itu dari data, kita bisa mempelajari karakteristik data tersebut berdasarkan model tertentu. Nah, kalau misalkan kita bicara machine learning yang cukup populer itu kan biasanya kita asumsikan modelnya itu berupa misalkan linear regression atau misalkan logistic regression, random forest, and neural network dan teman-temannya. Nah, kalau di sini yang ingin saya coba bawakan adalah asumsi model yang kita gunakan atau kita kita gunakan itu berupa dynamical system. Nggak mau keluar ini. Nah, dynamics model. Dynamics model itu biasa kita temui di pelajaran-pelajaran waktu kita apa? Ya, Mohon maaf, slide-nya belum full screen. oh
Di saya full screen ini. Sekarang gimana? Nampaknya belum berubah, Pak. Oh, mungkin tadi saya salah ini Salah apa? klik kelihatannya mau di-share. Salah klik yang di share, ya benar Pak. Di tempat saya soalnya sudah di full screen, tapi mungkin yang di share bukan yang saya maksud. Ya, tinggal Mungkin saya stop sharing dulu kali ya, ulangi dari awal. Baik, Pak. Saya share screen, terus saya buka filenya share. Kalau sekarang, apa yang terlihat Bapak Ibu? mungkin di full screen dulu baru di-share. Oh gitu. Ini masih bukan presentation mode. Oh ya, Di Ya. coba. baik. Nanti saya Di lihat bisa di-select yang bagian full screen aja, Pak. full screen mode. Oke. Sekarang zoom-nya hilang ini ketika saya full screen. Mana sih zoom-nya ya? Tas atau di bawah biasanya. Wah, ini hilang benar-benar nggak ada di mana-mana ini gimana? Wah, Di sini juga nggak muncul Mas Asto. kenapa? Nggak muncul, belum muncul. Di sini juga belum muncul yang di-share. Zoom. Saya ini ya berarti yang benar itu di full screen dulu, Mm-mm. Baru terus di-share. baru di share. Coba. Ini saya sudah full screen, tapi Tombol share. tombol zoom-nya hilang di mana-mana ini, nggak ada di mana-mana. Cuma ada full screen doang yang saya lihat. Mungkin di Gimana ya? bagian bawah, Pak. Di bagian bawah biasanya. Mouse-nya digerakkan saja paling bawah, Nah, paling atas. Ini Digeser sedikit ke kemana ya? Aduh, nggak keluar ini. Sorry ya, ntar saya cari. Kemana ya? Kalau saya coba cara yang lama tadi, soalnya tadi saya udah full screen, tapi nggak mau keluar gitu. Ininya, zoom-nya hilang gitu. yang Saya full screen coba, di layar Bapak, tapi yang tershare itu belum full mode full screen-nya. oh gitu ya. Tertukar screen-nya, ya. Oke, view, full screen mode. Anehnya tuh ketika saya full screen itu hilang ini zoom-nya. Zoom-nya tuh nggak ada sama sekali. Ketika full screen mungkin di Alt Tab saja. Apa? Di Alt Tab nanti kan muncul atau pakai Tab atau Control nanti muncul itu menu barnya Zoom. Control tab ya? Nggak muncul ya? Mantap. Oh, muncul sekarang. Ya. Oke, saya ulangi ya. Silakan, Pak. Ya. Kalau yang sekarang, apa yang muncul? Ya, Sudah bagus sekarang. Terima kasih. Mungkin Oke. dari halaman 1. Silakan lanjut. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut lagi tentang tadi ya kita kita bicara tentang apa tadi mesin learning ya. Kita asumsi model yang kita apa gunakan itu berupa dynamics model. Ngomong-ngomong ini waktunya berapa menit ya Pak Reza? Untuk waktunya berapa ya? 40 menit, Pak, kurang lebih. Oke. Nanti ada tanya jawab. Oke, ya. Mungkin saya cepat aja ya biar banyak tanya jawabnya. Oke, jadi kita mengasumsikan model yang kita mau berubah dynamical system, baik itu state space system, transfer function maupun differential equation. Tapi mungkin di slide ini yang akan kami bahas itu lebih ke state space model, khususnya berupa discrete time. Mungkin uh, Bapak Ibu juga familiar dengan kontrol digital, itu kita asumsikan modelnya discrete, itu yang akan coba kami gunakan dalam pengembangan penelitian data-driven approach ini. Jadi untuk yang ingin kita inginkan itu adalah kita menemukan controller dari data, tapi dynamics modelnya itu tidak diketahui.
Kalau tadi kita di sistem di classical control itu kita punya modelnya, sekarang kita tidak punya modelnya, tapi kita punya data dari pengukuran tersebut. Dan sebenarnya ini bukan problem yang baru, ada banyak yang sudah berkembang, mungkin sudah tahu tahun 80-an, mohon saya nggak mencantumkan tahunnya di sini. Dan akhir-akhir ini mulai booming lagi gitu, karena orang-orang banyak mengenal tentang machine learning, padahal orang kontrol teori itu sudah menggunakannya dari cukup lama gitu, misalnya tahun 2000-an. Ada beberapa yang baru yang mengembangkan approach ini, yaitu dari data kita langsung mendesain controller. Nah, kalau kita bicara tentang sistem identification seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu kita mendapatkan dari data, kita ternyata bisa memodelkan menjadi persamaan matematika. Itu kita sebut sebagai sistem identification. Nah, biasanya di dalam sistem identifikasi sistem itu diperlukan bahwa data yang kita miliki itu cukup kaya atau cukup untuk menggambarkan keseluruhan dinamika sistem yang ada. Misalkan kita membayangkan dinamika sistemnya cukup besar, misalkan ngomongin tentang climate change gitu, kan banyak yang dilibatkan variabel yang di sana. Nah, kita harus mengasumsikan bahwa data yang kita miliki itu cukup kaya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita punya data, tapi datanya itu nggak cukup kaya gitu. Misalkan dia itu kita inject input yang nilainya konstan atau nilainya 0 gitu. Kan kalau misalkan kita masukkan voltage 0 gitu, misalkan kan baterainya, kalau ini contoh baterai ya, karena sering ngobrol dengan Mas Reza, itu dia ini datanya nggak mungkin itu bisa untuk merepresentasikan keseluruhan dinamika sistem. Begitu juga dengan konstan input, mungkin juga akan sulit atau mungkin memang impossible untuk menggambarkan dinamika sistem secara keseluruhan. Nah, tadi ada yang ngechat ya. Jadi di sini kita akan mencoba mengenalkan namanya data informativity, itu terminologi ini kami introduce, kita perkenalkan karena kita ingin menganalisis tingkat keinformasian sebuah data gitu. Kita ingin menganalisis, kita ingin menjawab pertanyaan apakah data ini cukup untuk mendesain sebuah pengontrol, atau apakah data ini cukup untuk menganalisis sistem secara keseluruhan. Nah, idenya seperti berikut ini. Jadi dalam approach ini, pendekatan data informativity, itu biasanya kita sudah mengasumsikan dari awal model yang kita punya, yang akan kita gunakan itu adalah suatu model tertentu, sebuah model kelas. Atau misal contoh saya, misalkan kita sudah mengasumsikan bahwa modelnya itu berupa discrete time state space system, misalkan seperti itu. Nah, itu kita biasanya asumsikan di awal, kemudian kita asumsikan bahwa sistem yang sedang kita amati itu bisa dimodelkan dalam kelas model ini. Nah, bayangkan jika kita punya data yang tidak cukup merepresentasikan sistem tersebut, maka akan ada banyak sekali model yang bisa merepresentasikan sistem tersebut. Contohnya misalkan kita punya model data yang berupa konstan gitu, keluarannya juga mungkin nggak akan jauh-jauh dari konstan, atau step ya mungkin ya, step response, itu mungkin ada banyak sekali model yang bisa merepresentasikan dinamika sistem tersebut gitu. Nah, berarti kita belum punya nih model yang bisa ada banyak, tapi kita nggak tahu mana mana model yang persis yang sebenarnya menggambarkan sistem tersebut. Nah, jadi dalam data informativity ini
kita kumpulkan nih sistem yang kompatibel dengan data tersebut atau sistem yang konsisten dengan nilai data tersebut, itu kita kumpulkan dalam sebuah himpunan. Saya kenalkan di sini sebuah himpunan, misalkan Sigma D, Sigma Data. Ini penamaan aja, notasi saja. Nah, dalam approach ini itu biasanya kita ingin menginginkan sebuah sistem property, alias kita menginginkan data ini itu dipakai untuk apa gitu. Nah, jadi kalau dan data ini dipakai, misalkan untuk kontrol desain gitu, misalkan mungkin Bapak Ibu kenal dengan LQR misalkan. Nah, itu apakah data ini cukup untuk melakukan LQR? Nah, jadi di dalam secara matematis kita bisa merumuskan bahwa sebuah himpunan sistem yang kompatibel dengan data itu harus secara keseluruhan bisa dipakai untuk melakukan kontrol tersebut. Itu misalkan tadi contohnya LQR. Mohon link materinya. Ya, nanti saya kirimkan insya Allah. Nah, terus kalau misalkan ada dua ya, yang akan kita bahas ada dua hal. Yang pertama itu adalah sistem properti itu maksudnya sistem analisis. Jadi kita akan menganalisis, itu Mas Reza sudah kumpul, sudah sharing. Kita ingin menganalisis apakah sistem tersebut, data tersebut cukup untuk menganalisis sebuah untuk data tersebut cukup untuk menganalisis properti yang kita inginkan. Nanti semoga akan bisa terlihat jelas setelah digambarkan selanjutnya. Nah, ini tipikalnya seperti robust analysis atau robust control problem, karena tadi dari data yang kita punya banyak sistem yang bisa merepresentasikan data tersebut, sehingga kita menemukan di situ ada sebuah ketidakpastian gitu. Maksudnya yang tidak pasti, model mana nih yang paling bisa merepresentasikan, tapi di sini ada ketidakpastian. Jadi ini mirip seperti dengan kasus robust control kalau misalkan di pelajaran model based control. Nah, terus sudah banyak penyelesaian problem-problem yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ini, diantaranya adalah controllability analysis atau state feedback stabilization, atau mungkin kita sering kenal dengan istilah pole placement. LQR juga sudah diselesaikan dan sebagainya. Ada baik itu untuk exact data maupun untuk noisy data, alias kita punya data yang eksak, kita asumsikan ya, walaupun pengukuran nggak mungkin eksak, tapi secara teoritis dia bisa menyelesaikan kalau datanya eksak. Terus kita juga punya hasil-hasil penelitian yang diasumsikan datanya itu noisy, dengan noise. Di antara problem-problem yang diselesaikan itu adalah state feedback stabilization atau pole placement, edge infinity optimal control, mole reduction. Ini topik yang ini yang saya sedang highlight, itu topik yang saya kerjakan kebetulan waktu saya sedang sekolah. Jadi mungkin nanti ada cukup banyak slide tentang ini karena saya banyak punyanya yang bagian ini. Nah, tapi sayangnya kebanyakan hasil-hasil yang sudah dikeluarkan itu adalah memanfaatkan data dari state, alias kita punya state data. Jadi kan kalau di state-based system kan kita punya input, punya output, dan punya state-nya, yang biasanya itu kalau pakai Kalman filter kita estimasi gitu dan sebagainya. Nah, ini cukup restriktif sekali gitu, karena state data itu artinya kita mengasumsikan kita dapat mengukur semua variabel-variabel yang terlibat dalam sistem tersebut. Ini ya nanti bisa salah satu kendala yang sedang
kita coba selesaikan, tapi sampai sekarang masih open problem untuk para peneliti. Oke, yang saya coba presentasikan satu persatu, diantaranya itu adalah controllability dan stabilizability analysis, sama state feedback stabilization, LQR. Dari tadi yang ada di tabel tadi, saya cuma ambil beberapa saja yang semoga cukup untuk menggambarkan bagaimana pendekatan ini bekerja, gitu. Nah, jadi misalkan kita punya asumsi sebuah dinamika sistem itu berbentuk di persamaan satu, jadi ini apa ya, difference equation, persamaan beda ya kalau di persamaan diferensi ya kalau di bahasa Indonesia kan itu, dengan asumsi bahwa nilai A dan B-nya itu tidak diketahui, tapi kita bisa mengukur data-data yang terlibat dalam dinamika model ini. Kita kasih nama U dan X. Di sini saya kasih simbol X minus untuk data yang dimulai dari 0 dan berakhir di L-1. Misalkan kita punya data yang panjangnya L, kita ambil yang bagian depannya, dan X plus ini kita ambil data yang bagian kita shift satu langkah ke depan gitu. Nah, kalau kita amati persamaan satu dengan data yang kita punya di sini, itu kita bisa melihat bahwa persamaan ini terpenuhi, yaitu X plus sama dengan AB kali X minus U. Ini kita bisa melihat ini adalah sebuah sistem linear biasa, ya kan? Sistem persamaan linear biasa, yang mana kita mengetahui dari aljabar linear elementer bahwa nilai AB itu pasti berapa nilainya jika dan hanya jika X minus U itu nilainya rangnya itu full atau N plus M. Jadi kalau misalkan X minus X state-nya itu sebanyak N, saya lupa menjelaskan, state-nya itu sebanyak N, X-nya itu sebanyak N itu state-nya, biasanya berdimensi N, U-nya itu inputnya biasanya berdimensi M. Saya lupa menjelaskan, mohon maaf. Itu kita bisa mendapatkan model yang unik, atau kita AB itu bisa diketahui kalau misalkan X minus U minus-nya itu rank-nya itu N plus M. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kejadiannya si matriks X minus U minus itu tidak full rank, itu berarti akan ada banyak sekali kemungkinan AB yang bisa memenuhi persamaan persamaan 3 gitu. Ini dari aljabar linear elementer ya. Jadi dari situ kita bagaimana nih kita bisa menyelesaikan problem analisis ataupun kontrol sebuah sistem. Nah, hasil pertama yang ingin saya presentasikan di sini adalah kalau kita kembali ke teori kontrol itu sebuah sistem, sigma itu yang tadi ya, yang persamaan yang ini ya, yang persamaan satu, persamaan diskritnya yang kita punya, itu bisa dikatakan controllable jika dan hanya jika, atau syaratnya itu adalah rank dari matriks ini itu sebanyak N atau full rank gitu. Ya. Terima kasih Pak. Nanti saya akan ke Bapak lagi. So for the next question is for Mr. Santa Kumar. Sir, there are 5 questions for you from Mr. Asin Saputra. Hopefully you can answer it in short and clear answer, of course. What are the most pressing challenges? Sorry. Maaf, untuk pertanyaan nanti bisa di akhir barangkali ya Pak Aska. Atau sekarang? Ini ada pertanyaan ya? Saya kurang jelas soalnya. Iya, sorry. suaranya juga kurang jelas. Mohon maaf Ibu, bisa diulang barangkali? Oh, ini ngomong-ngomong audiensnya itu ada yang ini ya, non Indonesia ya?
Kalau Mungkin, Mas ya. apa? Mungkin. Oh, kalau misalkan mau convert bahasa Inggris nggak apa-apa. Atau gimana? Saya kirain ini Indonesia semua. Oke, lanjut aja dulu. Lanjut Belum aja dulu ada ya. konfirmasi lagi dari Oke, oke. Ya. Oh, mohon maaf ini kayaknya laptop saya harus di-charge. Saya ambil charger dulu sebentar ya. Oh ya, Mohon maaf silakan, ini. Pak. Oke. Oke, mohon maaf ya, saya tadi nggak sadar baterainya udah mau habis. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Oke, suaranya terdengar jelas? Jelas, Mas. Oke, sip. Jadi, kalau di model based controllability analysis, kita itu bisa memutuskan apakah sistem ini itu controllable apa tidak itu dari rank matrix ini. Saya kira mungkin yang pernah mengambil mata kuliah automatic control pernahlah berjumpa dengan matriks tersebut. Tanya silakan dapat ditampung. Oke. Atau bisa juga dianalisis. Ini saya typo ini, sorry. Ini harusnya controllable. Sebuah sistem itu controllable kalau memenuhi rank matrix ini A minus lambda IB itu sama dengan N. Jika lambda itu sebuah any bilangan kompleks. Itu kalau kita masukkan bilangan kompleks apa saja ke dalam matriks ini itu dia full rank. Gitu. Artinya apa? Ini artinya kalau misalkan dia itu ada lambda sebuah bilangan kompleks yang masuk ke dalam sini, itu dia itu adalah pole dari A. Jadi dia nanti nggak controllable. Ya, begitulah. Nanti saya lanjutkan. Nah, sisi sebelah kanan itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa memutuskan apakah sistem itu controllable, dapat kontrol apa tidak, itu dari data. Kita lihat perbedaannya di sebelah kiri itu kita membutuhkan A dan B, di sebelah kanan itu kita membutuhkan X plus dan X minus, yang mana dia itu adalah data pengukuran dari state, dari dinamik yang sedang kita amati. Yang kedua itu stabilizability, dia itu adalah teman mirip dengan controllability tapi agak sedikit lebih lemah, yaitu kalau controllability itu kan artinya kita dapat mengontrol seluruh state yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, kalau stability itu artinya boleh ada yang tidak bisa dikontrol, tapi yang tidak bisa dikontrol tersebut itu stabil gitu. Jadi ya sedikit lebih lemah dari controllability, tapi bagian dari controllability. Nah, sebagian controllable. Nah, ini juga sama, yang sebelah kiri itu kriterianya itu menggunakan A dan B yang diketahui, tapi bagaimana kalau misalkan AB-nya itu nggak diketahui, itu kita bisa menggunakan X plus dan X minus untuk mengecek apakah sistem tersebut itu bisa distabilkan atau tidak. Begitu. Ini contoh yang paling simple dari bagaimana data-driven approach menggunakan data informativity. Karena ini makanya kenapa kita sebut informativity itu karena bisa jadi si rang ini tuh nggak terpenuhi gitu. Kalau misalkan rang ini tidak terpenuhi ya kita tidak bisa, artinya data tersebut tidak cukup informatif
untuk menunjukkan sistemnya controllable apa tidak. Itu yang bisa kita simpulkan. Saya lanjutkan mungkin cepat saja karena waktunya ternyata berlari dengan cepat. Yang kedua itu misalkan state feedback stabilization. Misalkan kita tahu selama ini bahwa state feedback itu bisa kita simbolkan dengan matriks A plus BK. Jadi sistem tersebut dikatakan stabil apabila A plus BK-nya itu stable. Kalau di discrete time itu eigenvalue-nya itu ada di dalam lingkaran satuan. Nah, itu dilambangkan dengan ini. Nah, yang persamaan 4 itu adalah yang tadi, himpunan-himpunan AB yang memenuhi persamaan data. Ini kita sebut sebagai data equation, yang memenuhi persamaan data. Nah, terus kita kumpulkan juga matriks-matriks yang stabil itu di himpunan M. Jadi kita bisa mempunyai definisi bahwa data yang kita miliki itu informatif untuk menstabilkan apabila ada K yang memenuhi persamaan himpunan ini. Hubungan himpunan ini. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu di sini ini ya ingat ini simbol apa? Ini adalah simbol himpunan bagian ya. Jadi seperti yang saya gambarkan di diagram Venn di slide pertama tadi bahwa seluruh himpunan kemungkinan sistem yang kompatibel dengan data itu adalah himpunan bagian dari sistem-sistem stabil, alias semua himpunan yang ada di sini itu adalah stabil gitu. Itu idenya kita data informativity seperti yang saya gambarkan di awal. Nah, jadi kita punya sebuah teorema yang mengatakan bahwa sebuah data input state itu informatif untuk menstabilkan itu jika dan hanya jika kita mempunyai matriks yang merupakan inverse kanan dari X minus sehingga sistem ini stabil. Inverse kanan itu kita kalau di Python ataupun di MATLAB itu kita cukup menuliskan PINV, itu udah keluar hasilnya. Jadi sebenarnya secara praktis seharusnya mudah untuk dicek apakah dia itu stabil apa tidak dari datanya doang. Jadi di sini kita tidak melihat adanya A, B tidak ada. Jadi kita dari data doang itu sudah bisa mengamati apakah sistem tersebut bisa distabilkan atau tidak. Oke, problem selanjutnya yang bisa kita solve atau kita selesaikan dengan pendekatan ini itu adalah LQR. Mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan LQR ini, sekedar recap aja bahwa LQR itu kita ingin meminimumkan objective function ini. Mungkin kalau di buku-buku keluarnya itu integral ya, tapi di sini karena discrete jadinya keluarnya sum atau penambahan dari ini. Ini harusnya ada T-nya, tapi biar singkat saja, biar nggak terlalu seram. Ini saya nggak kasih T di sini, yang jelas dia itu pengen meminimumkan cost function agar inputnya kecil dan juga energi yang dikeluarkan oleh state-nya juga kecil, tapi constraint dari dinamika sistemnya itu tetap terpenuhi. Seperti itu. Ini penyelesaian LQR yang biasa kita kenal di mata kuliah kontrol otomatik itu adalah kita perlu untuk menyelesaikan persamaan Riccati, yaitu persamaan yang 5. Ini persamaan Riccati mungkin agak berbeda karena ini Riccati untuk discrete time sistem discrete. Nah, terus optimal gain-nya, optimal LQR gain-nya itu berupa persamaan 6. Nah, nanti K-nya itu akan secara otomatis menstabilkan A plus BK dan dia adalah saya sepertinya lupa menuliskan lagi, harusnya U sama dengan minus KX-nya itu adalah sinyal kontrol optimalnya. Nah, kalau secara data driven bagaimana? Dan ternyata dari hasil penelitian kami,
Jadi data UX itu informatif untuk melakukan LQR jika dan hanya jika AB-nya itu harus unik gitu. Jadi ternyata untuk melakukan LQR itu kita itu harus mempunyai data yang cukup kaya, data yang cukup untuk menghasilkan, untuk menghitung nilai AB yang unik gitu. Jadi kita mau mendapatkan kesimpulan bahwa data itu informatif untuk LQR apabila kita bisa mengidentifikasi AB-nya gitu. Yang kedua itu trivial case aja, mungkin nggak perlu kita bahas. Begitu. Nah, nantinya yang tadinya itu kita melihat persamaan Riccati yang melibatkan matriks A dan B, nanti persamaan Riccatinya akan disulap menjadi pertidaksamaan Riccati yang digambarkan dalam persamaan ini yang saya warnai warna biru. Jadi ternyata persamaan Riccati itu bisa juga dituliskan dalam bentuk data, yaitu X dan U gitu. Jadi ini sebuah penemuan baru tentu saja. Nah, terus bagaimana dengan optimal gain-nya? Optimal gain-nya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan K sama dengan U minus X crash ya kalau di bahasa Indonesia. Crash itu ini harus memenuhi persamaan ini. Ini juga harusnya mudah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan solver di Python pasti bisa, MATLAB juga pasti bisa. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah ternyata Riccati equation itu bisa dituliskan dalam data, tidak hanya dalam bentuk model ABC saja. Begitu. Terus kayaknya ini udah masuk part yang kedua. Yang kedua adalah data driven analysis and control from noisy data. Yang sebelumnya saya jelaskan itu untuk data-data yang sifatnya eksak ya. Tapi mungkin ada asumsi bahwa datanya mungkin nggak cukup kaya gitu. Nah sekarang ketidakpastian yang muncul dari data tersebut itu berasal dari data yang ada noise-nya gitu, ada pengukuran noise gitu. Tapi setup-nya seperti apa? Coba kita buka, yaitu misalkan kita punya sistem discrete seperti yang paling atas di sini, yang paling atas sistem discrete, tapi di sini ada proses disturbance, saya tulis sebagai W, dan noise measurement saya tulis sebagai Z. Nah, seperti sebelumnya kita bisa menghitung, atau mengukur nilai inputnya berapa, nilai state-nya berapa, nilai output-nya berapa, dengan panjang datanya itu sebanyak L, misalkan 1000, 2000, dan seterusnya, terserah sebagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut. Nah, di sini yang ingin kita asumsikan, biasanya kan kalau kita melakukan Kalman filter itu kita mengucapkan asumsi misalkan noise-nya white noise atau Gaussian distribution dengan zero mean atau white noise gitu. Nah, ini asumsi noise yang kita punya itu seperti ini. Jadi, noise-nya itu memenuhi pertidaksamaan yang ada di pertidaksamaan matriks yang ada di dalam sini. Nah, ini artinya apa? Ini bisa diartikan sebagai energi dari noise tersebut itu terbatas gitu. Ini modeling matematikanya bisa digambarkan dalam persamaan ini gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Yang bisa kita lakukan adalah sama mirip seperti di persamaan sebelumnya, cuman yang sebelumnya kita cuma ada A, B saja, sekarang kita punya A, B, C, dan D. Kalau kita pecah persamaan X minus sama seperti tadi, X plus juga sama seperti tadi, itu bisa kita bilang bahwa X plus Y dikurangi A, B, C, D kali X minus U itu akan sama dengan nilai noise ini, nilai V. Nah, karena kita mengasumsikan noise-nya itu adalah memenuhi model N, jadi kita definisikan bahwa sistem A, B, C, D yang kita punya itu adalah sebuah pertidaksamaan yang memenuhi pertidaksamaan yang ini gitu. N tadi kan
bentuknya pertidaksamaan ya. Mungkin harusnya saya ganti notasinya. N itu pertidaksamaan, didefinisikan di sini. Nah, ini sebenarnya pertidaksamaan aja gitu. Nah, ternyata kita itu bisa mendefinisikan sistem model ABCD itu ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadratik. Seperti Bapak Ibu lihat di sini itu, di sini ABC, ini identitas ABCD, ini juga sama identitas ABCD, tengah-tengahnya itu sebuah matriks. Ini kan mirip seperti katakanlah X and X lebih besar dari 0. Itu kita sebut sebagai pertidaksamaan kuadratik. Nah, ada sebuah teori yang cukup powerful di mana kita bisa menggambarkan bahwa dua buah pertidaksamaan kuadratik itu saling berinteraksi. Jadi semua Z yang memenuhi persamaan ini itu juga memenuhi persamaan yang sebelah kiri itu jika dan hanya jika pertidaksamaan ini terpenuhi. Ini ada yang izin bertanya, Pak, apakah absen sudah turun? Oh, absen, oke. Jadi M, Mas Reza yang jawab ya. Ini M min alpha N itu kita bisa lihat bahwa di sini itu Z-nya hilang. Di pertidaksamaan itu Z-nya hilang. Waduh. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai tools untuk menyelesaikan permasalahan keinformasian data atau data informativity. Nah, yang pertama yang kita coba tunjukkan di sini adalah bagaimana untuk quadratic stabilization. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang Lyapunov stability theory bahwa jika pertidaksamaan ini itu terpenuhi, maka sistemnya itu stabil. Gitu. Nah, tapi nilai AB-nya itu adalah nilai yang didefinisikan dalam bentuk himpunan. Itu AB-nya itu nggak pasti, AB-nya berapa, tapi himpunan AB yang dimasuk ke dalam sigma D ini. Nah, ternyata kita bisa menuliskan ke quadratic stabilization atau misalkan sebuah sistem kita bisa kita bisa stabilkan jika pertidaksamaan 10 itu terpenuhi. Nah, ini kelihatannya lebih rumit malah ya dari yang sebelumnya gitu. Nah, 10 itu terlihat rumit karena memang dia itu pertidaksamaan matriks. Tapi jangan khawatir, ternyata ada peneliti lain yang menemukan yang namanya itu adalah semi-definite programming. Atau itu temannya dynamics programming. Itu bersahabat lah sama dynamics programming, metode simplex, dan teman-temannya. Itu untuk menyelesaikan optimasi yang dalam bentuk matriks. Gitu. Jadi persamaan 10 itu ternyata ada tools untuk menyelesaikannya. Jadi yang membedakan 9 dengan 10 itu adalah 9 kita butuh nilai A, B-nya, yang 10 itu kita tidak perlu nilai AB. Si P itu dicari oleh solver pakai komputer, L juga dicari pakai komputer, N itu adalah representasi dari data di model yang saya tunjukkan di persamaan ini, yang paling bawah, yang warna hijau. Ini dari data nih, X plus Y, X, U, ini data semua ini. Kalau P itu dari model, asumsi model yang kita kenal punya. Jadi dari situ kita punya persamaan 10, kemudian ada ini topik lain itu ini juga dipakai untuk melakukan balancing. Saya kira saya nggak akan bawa topik ini terlalu dalam, saya skip saja biar kita diskusi. Yang ingin saya tunjukkan adalah tadi, nah hasil ini saja. Jadi yang gambar sebelah kiri yang ingin saya tunjukkan itu adalah jadi yang hitam itu ketika tidak ada noise, yang biru itu ketika ada noise, yang merah itu ketika ada noise, dan seterusnya sampai noise-nya itu paling besar. Jadi semakin besar nilai noise-nya, maka akan mempengaruhi keakuratan dari design control atau berbasis data yang kita coba selesaikan dengan
pendekatan ini. Ini apa? Border plot dan time domain response dari metode yang kita pakai, yaitu data driven apa? Balancing. Tapi sorry, saya nggak akan terlalu banyak, takutnya kelamaan. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa nih, data informativity itu bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan control design atau control analysis. Desain itu tadi LQR coba kita selesaikan, terus pool placement tadi kita coba jelaskan, terus analisis controllability, stability kita bisa amati dari data baik yang eksak maupun yang noise. Nah, yang menjadi ekstensi atau penelitian ke depan yang mungkin dari permasalahan sekarang adalah bagaimana kalau state-nya itu nggak ada, seperti yang saya jelaskan di awal. Bagaimana kalau yang data yang kita punya itu cuma input-output, atau output itu bisa kita bilang sebagai sebagian dari state, alias state yang bisa kita ukur itu cuma sedikit dari banyak gitu. Nah, itu akan lebih natural ya, karena kita kan nggak mungkin mengukur semua besaran yang ada di dalam sebuah sistem. Terus yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan LMI itu adalah linear matrix inequality, contohnya adalah tadi yang saya pertidaksamaan matriks itu, Pak. Pertidaksamaan matriksinya itu kalau ukurannya besar itu bisa jadi solver yang available di lapangan itu mereka belum sanggup untuk menyelesaikannya, karena penelitiannya pun masih berkembang sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana untuk mengaplikasikan pendekatan data-driven control ini untuk real world problem gitu. Jadi misalkan ada permasalahan di plan gitu, apakah bisa nggak kita selesaikan pakai metode ini? Apakah lebih efisien apa tidak sebenarnya dibandingkan dengan kita melakukan pemodelan terlebih dahulu? Baik, saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Reza ya. Ya, terima kasih Pak Azka. Pemaparannya yang luar biasa. Berikutnya kami undang Bapak Ibu untuk pertanyaan boleh disampaikan secara langsung, dipersilakan ya Bapak Ibu. Sambil menunggu barangkali Mas Aska, saya izin bertanya nih Mas Aska. Iya. Ya, menarik data informativity ini. Tadi saya teringat di persamaan 3 itu yang di slide 11 kalau tidak salah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa AB itu unknown. Iya. Dan melalui data equation X plus dan seterusnya di persamaan 3 itu kan ada beberapa sifat-sifat ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bisakah melalui data informatif ini kita mengeluarkan A dan B-nya begitu, Mas Aska? Nah, kalau misalkan, boleh jawab ya Mas ya? Iya, Mas. Oke, langsung saya jawab saja. Jadi pertanyaannya, apakah AB-nya itu bisa dikeluarkan? Itu sebenarnya tergantung asumsi data yang kita punya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lihat persamaan 3 nih. Ada ya di layar Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Persamaan 3 ini kan sebenarnya masalah aljabar linear biasa ya. Kalau misalkan X minus U-nya itu adalah full rank, alias dia itu full rank, mungkin tahu ya Pak Riza ya. Iya. Itu AB-nya tuh pasti bisa dikeluarkan. AB-nya tuh tinggal dihitung aja pakai solver linear, persamaan linear gitu. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau 3-nya itu nggak full rank, itu 3 AB-nya tuh nggak bisa dikeluarkan. Yang bisa kita keluarkan adalah ada tak hingga AB yang memenuhi persamaan 3 gitu. Jadi sebenarnya itu dua problem yang jadi ketika persamaan 3 itu tadi XU-nya nggak full rank, itu ya
kita punya masalah lain gitu, itu masalah yang lain. Jadi ya nggak bisa dikeluarkan AB-nya itu. Tapi yang kita coba selesaikan di presentasi yang saya jelaskan di slide selanjutnya itu adalah bagaimana jika X minus U-nya itu tidak full rank. Bagaimana kalau AB-nya itu nggak bisa dikeluarkan. Gitu Pak Reza. Cukup Baik, jelas Mas nggak? Aska. Ya, cukup jelas Mas Aska. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Bapak Ibu untuk pertanyaan boleh disampaikan langsung via mic. Dipersilakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya dari Aicha Lab, Oh iya. Pak di Bambang. Bambang Sridadi. Oh Ya. Pak Bambang, iya Pak Bambang. Gimana Pak? Ya, persamaan ini ya, T+1AX BT, ini kan persamaan linear ya. Iya, betul. Kalau kajian untuk sistem non-linear gimana? Udah dilakukan belum ya? Kaji. Oke. Bisa langsung jawab Pak Bambang? Kalau sistemnya non-linear, ya. Iya Pak, kalau sistemnya non-linear itu sudah beberapa hasil mengeluarkan itu. Jadi biasanya ya ujung-ujungnya di linearisasi juga gitu. Di apa? Dia linearisasi di dekat dengan titik data yang diinginkan gitu. Bedanya itu saya kemarin baca untuk sistem kalau biasanya kita linearisasi kan di dekat equilibrium ya. Tapi kalau untuk non-linear, beberapa pendekatan itu menggunakan linearisasi di dekat titik data yang sedang kita amati gitu. Jadi mungkin itu bakal lebih representatif itu. Udah ada Pak Bambang beberapa yang non-linear, ada beberapa yang untuk yang melakukan MPC gitu dari data tanpa model gitu. Padahal namanya model predictive control, tapi dia nggak pakai model. Itu juga menarik juga hasil beberapa penelitian yang sudah dipublish di jurnal-jurnal. Gitu Pak, cukup menjawab Pak? Ya, karena yang selama ini kalau saya kepikir untuk penerapan di pesawat terbang ya, gerak dinamika pesawat itu kan untuk 3 dimensi non-linear. Ya. Tapi memang kalau di pesawat ya kita sebut dengan titik equilibrium itu kita sebut titik trim. Memang nanti banyak titik-titik trim kalau di pesawat itu bisa dilinearkan pada dasarnya ya. Perancangan autopilot memang ada di titik trim tadi, titik-titik linear itu ya. Ya, Ya, makasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Lanjut Pak, Bu. Pertanyaan boleh disampaikan langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Albert. Saya bacakan. Apakah ada contoh sederhana perbandingan control based model dengan data driven ini? Bagaimana perbandingannya dari sudut pandang kontrol seperti respon time, stabilisasi, dan komputasi, dan juga lain-lain? Ya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Albert pertanyaannya. Untuk perbandingan dari sudut pandang seperti respon time itu untuk yang noisy data itu tentu saja dia itu lebih lambat ya dari sorry saya salah. Kalau yang noisy data itu tentu saja ada uncertainty yang terlibat di sana. Jadi mungkin kalau bisa dibilang respon sistemnya itu misalkan dia lebih, kalau yang pakai model base itu bisa jadi lebih cepat, tapi kalau misalkan pakai data driven itu bisa jadi bukan lebih cepat sih, dia lebih akurat, tapi jadi dia tidak akurat karena dia berdasarkan data. Tapi satu hal yang membedakan di sini adalah ketika kita melakukan data driven approach itu kita tidak melakukan modeling. Sedangkan modeling sendiri itu adalah effort yang cukup besar atau effort yang cukup dalam tanda kutip merepotkan untuk dilakukan. Itu pun bisa dibilang kalau seandainya kita melakukan modeling secara online atau secara komputasinya itu secara berjalan terus, itu bisa jadi malah justru
komputasinya bakal lebih lambat gitu, bakal lebih lama gitu. Untuk stabilisasi tadi kita bisa berikan ya bahwa metode ini itu sanggup untuk menstabilkan walaupun tanpa adanya model. Kita perlu mengingat juga nih bahwa sudut pandang kontrol itu memerlukan model. Itu yang perlu diingat. Jadi model itu perlu effort untuk membuatnya gitu. Baik itu sistem identifikasi maupun pakai apa tadi namanya? First principle modeling. Jadi effort itu yang kita hilangkan, tapi kita mendapatkan bisa langsung melakukannya pakai data gitu. Jadi kalau dibandingkan ya, kalau misalkan perbandingannya dengan respon model ya tentu saja respon model itu bakal lebih bagus karena model dibandingkan dengan model. Tapi kalau misalkan perbandingannya dengan sistem yang sebenarnya bisa jadi ini lebih cepat karena kita tidak perlu memodelkan. Seperti itu Pak Albert, semoga bisa menjawab. Ya, baik, makasih Mas Aska. Berikutnya silakan Pak Bu. Boleh disampaikan langsung ke Pak Aska. Ini ada yang sharing ya. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya ya, menarik Pak. Sini lagi hype topiknya ini. Pak Yos ya. Sukses selalu juga. Sambil menunggu Pak Aska Ya, Pak Reza. bertanya lagi. Ya, boleh Pak. Nah, berikutnya andaikan saya punya dua data yang berbeda karakter availability-nya. Katakan yang pertama ini cukup intensif, dapat dilakukan pengukuran sehingga tidak kesulitan untuk memperoleh data yang banyak. Sementara yang satunya lagi ini cukup jarang karena disamping dengan waktu yang cukup panjang mengingat beberapa keterbatasan pengukuran. Nah, kira-kira saran dari Mas Aska untuk menerapkan kaidah data informatif ini untuk memperoleh informasi state itu perlakuannya bagaimana kira-kira Mas Aska? Terima kasih. Oke Pak Reza, terima kasih pertanyaannya ya. Kemarin kita sempat diskusi tentang ini ya. Saya sempat mengusulkan untuk melakukan hybrid modeling gitu ya. Jadi satu model kita bisa modelkan dengan time step yang cepat, satu model yang satunya itu kita punya time step yang lambat, itu hybrid modeling. Itu mungkin bisa dilakukan. Untuk yang data driven ini yang saya jelaskan di misalkan persamaan yang ada di depan slide kita ya, itu kan time step-nya udah pasti ya, satu lah katanya, saya nggak tahu satu apa, 1 detik atau satu apa gitu. Menurut saya sih tetap sama ya, yang saya usulkan itu bisa jadi ya kita membuat persamaan satu yang mana time step-nya itu berbeda-beda untuk variabel tersebut gitu. Tapi ada juga sih yang namanya discrete hybrid modeling gitu. Saya jujur saja kurang paham tentang itu. Jadi itu mungkin bisa jadi opsi Pak Reza untuk hybrid system itu. Jadi persamaan satu, sama-sama persamaan satu, tapi time step-nya itu jalannya beda-beda. Yang satu jalan cepat 1 detik misalkan, yang satu itu jalannya per menit atau per jam gitu misalkan. Itu bisa dilakukan. Baik Mas Aska. Nampaknya sudah ada pertanyaan lagi di chatroom. Saya bacakan sembel dari mana ya? Pak Arya itu yang paling Mungkin atas. dari Pak Arya ya, betul. Apakah hanya bisa diimplementasikan di persamaan LQR atau bisa di PID control atau MPC base? Silakan Pak. Iya, ya. Terima kasih pertanyaan Pak Arya. Ini menarik sekali ya. PID sendiri itu sebenarnya sudah data driven control. Karena kita itu bisa mentuning gain KP, KI, KD itu kan sebenarnya coba-coba ya dari data pengukuran yang kita punya, yang kita feedbackkan gitu ya. Sebenarnya PID itu adalah data driven control pertama yang muncul di dalam ranah sistem kontrol teori sebenarnya. Nah, cuman bagaimana untuk menemukan mentuning gain-nya itu yang saya belum pernah baca sih ya, bagaimana tuning gain PID itu pakai data yang kita punya. Mungkin pasti ada lah, harusnya topik yang sudah sangat
major gitu kan. Kalau MPC itu saya kebetulan baru baca tadi malam itu ada data driven MPC. Ini mungkin sangat natural ya kita menanyakan PID dan MPC karena memang PID dan MPC itu di industri memang yang paling banyak dipakai kan. Vendor-vendor control system yang kita bisa mungkin kita beli dari Jerman, dari Jerman ya kebanyakan itu sudah pakai MPC. Itu ada Pak Arya model predictive control berbasis data, itu penulisnya itu dia itu kebetulan profesor di Stuttgart, namanya Frank Allgaier, dia itu pernah menjadi presiden International Federation for Automatic Control, jadi itu mungkin nanti bisa dicek, namanya Frank Allgaier. Saya ketik ya, Stuttgart. Ini misalkan mungkin bisa dicek di Google Scholar atau di apapun lah di Google, penelitian dia tentang data driven MPC. Mungkin bisa dicek Pak di sini di chat yang saya kirimkan. Gitu Pak Arya ya. Ada pertanyaan kedua, langsung jawab aja Pak Reza. Iya, boleh Pak. Itu terkait controllability dan observability matrix di A dan B dan A dan C. Ada persyaratan A dan B. Oh ya benar sekali, ini sangat relevan ya. Jadi kalau kita mau melakukan apa tadi namanya LQR, itu memang kita punya asumsi bahwa AB-nya itu harus controllable dulu. Itu memang harus dicek terlebih dahulu. Saya mungkin tadi nggak menampilkan biar cepat saja. Itu AB harus dicek apakah controllable apa enggak. Sebenarnya lebih tepatnya stabilizable apa enggak sih, tapi untuk simpelnya AB-nya itu harus controllable. Itu. Yang berikutnya bisa langsung aja Pak Reza ini. Iya, silakan Pak. Pasca pada persamaan 2, UX plus X minus, itu fisisnya apa ya Pak? Yang persamaan 2. Oke, ini itu adalah pengukuran dari state yang kita punya. Misalkan sistem ini itu menyatakan, kalau yang paling mudah itu yang sedang saya amati di lab itu persamaan 3 tangki gitu. 3 tangki, ada tangki 1, tangki 2, tangki 3. Jadi X itu bisa dikatakan sebagai level atau tinggi fluida di dalam tangki 1, X2 itu tinggi fluida di tangki 2, X3 itu tinggi fluida di tangki 3. Nah, kalau X minus itu adalah data ketika pengukuran waktu ke 0 sampai, misalkan kita punya data 100 gitu, berarti dari ke 0 sampai 99. Sedangkan X plus itu data ke 1 sampai 100 gitu aja Pak. Fisisnya itu tergantung sistem yang kita amati itu sistem apa. Tadi yang saya contohkan itu sistem 3 tangki, itu misalkan level gitu. Itu Pak Ferry ya. Baik, sudah cukup jelas Pak Ferry. Kalau ada yang mau dikonfirmasi lagi, silakan. Jadi X ini berkaitan dengan state dari sistemnya ya, Pasca ya? Iya, iya. Ya. Oke, kalau tidak ada dari Bapak Ibu yang lain, boleh menyampaikan persamaan langsung. Di sini ada pesan. Bentar saya cek ke bawah. Oh, Pak Arya nih, seru sekali Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berkolaborasi Pak Arya. Ngomong-ngomong Pak Arya ini di mana ya? Mungkin bisa bertemu nanti ya. Silakan Pak Arya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi nih ke depannya, Pak. Iya. Untuk link absen ya, sebentar saya kirimkan. Kembali untuk absennya sudah di-share di chatroom, silahkan digunakan. Izin pamit Pak, terima kasih, salam dari Pak Nelson. Untuk Pak Baharudin, link absen sudah
sudah ada di chatroom Pak, silakan. Terima kasih ilmunya Pak Azka, izin live. Baik. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tentu ini adalah konsep yang menarik dan bila ada kemungkinan atau peluang-peluang untuk kerjasama dalam bidang Bapak Ibu, karena ini konsep ini saya kira masih bisa berpeluang untuk diterapkan pada bidang-bidang yang lain, betul begitu ya Pak Aska? Iya Pak Reza, ini karena sistemnya kan umum ya, persamaan satu itu umum untuk sistem apa saja. Ini satu itu bisa digambarkan dalam bentuk transfer function juga kan sebenarnya, kalau misalkan lebih familiar dengan transfer function. Baik. Untuk kontak Pak Azka di slide sudah dilampirkan belum ya? Oh belum Pak. Oke. Tapi atau di slide itu mungkin saya belum tampilkan referensi ya. Sebenarnya tadi saya mau share setelah saya tambah referensi, tapi Oh ya. Ya asal tidak di di share di tempat yang umum saja sih nggak masalah untuk di saja doang. Kalau mau ditambahkan boleh Pak Azka, nanti dikirim kembali. Oh boleh Pak. Ya, nanti bisa saya sampaikan untuk di update barangkali ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak? Mungkin Ada tadi pertanyaan sudah lagi. dijelaskan. Oh ya, ini ada 3. Bentar saya naik dulu sedikit dari Pak Prihatmaka ya. Mungkin sudah dijelaskan apakah dalam waktu dekat ini ada penelitian yang terkait dengan topik ini di teknik fisika sendiri atau di dunia industri, Pak? Kalau di teknik fisika sendiri ya, saya masih mencoba untuk menyelesaikan beberapa problem yang yang masih open gitu. Jadi ya bisa kita bekerja bersama untuk mencoba menyelesaikan topik ini gitu, khususnya untuk diterapkan ke real world problem gitu. Jadi kan tadi kan cuma teori doang kan. Jadi saya penasaran juga nih bagaimana kalau kita terapkan nih misalkan di sistem, at least sistem skala lab lah. Itu juga pasti udah jungkir balik kan gitu. Kalau di Indonesia pasti lebih menarik lagi ini. Kalau misalkan ada data yang bisa kita amati dari data industri itu akan sangat menarik untuk kita coba terapkan pakai pendekatan ini. Gitu Pak. Jadi sangat memungkinkan kalau misalkan tertarik untuk kita riset tentang menggunakan pendekatan ini. Gitu. Iya. Pak Ferry. Apalagi dengan isu kompleksitas dari sistem yang semakin hari semakin kompleks ya. Kompleks. Ya. Sehingga kemungkinan untuk melakukan modeling secara fisis kemungkinan sangat terbatas, sehingga mungkin data driven ini bisa menjadi alternatif ya Pak Aska. Iya betul sekali Pak Reza. Atau ada juga yang coba menggabungkan dengan model-model neural network juga ada. Saya belum tertarik ke arah situ sih. Baik Pak Aska. Itu ada yang tanya lagi nih. Iya, di sini ada dari Pak Farhan, direct message. Izin bertanya Pak dari Pak Ferry, Pak Aska untuk persamaan 2U X plus. Oh ini rasanya sudah dijawab ya Pak Farhan. Iya. Jadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Aska. Mungkin izin skip ya untuk bagian ini. Tapi kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan Pak, boleh disampaikan kembali. Kemudian dari Pak Ferry, izin bertanya, materi Bapak cukup matematis, adakah referensi math-nya apa saja? Apakah referensi buku-buku atau jurnal math yang mulai dari yang lebih sederhana? Terima kasih Pak. Ya, kalau tadi kan yang saya coba jelaskan di sini itu kan metode-metode yang ada di mata kuliah automatic control ya. Jadi kalau misalkan Bapak ngambil mata kuliah kontrol dan aplikasi di S2, instrumenasi dan kontrol itu ada di sana pasti. Yang ngajar Pak Yul mungkin tahu, ya. Pak Prof Yul ya yang ngajar itu ada. Tapi kalau materi buku itu juga ada banyak opsi ya dari
buku-buku tersebut juga buku yang biasa dipakai sebagai buku apa sih namanya? Buku kuliah, apa sih namanya? Buku textbook ya, textbook untuk kuliah biasanya. Diktat. Diktat ya, enggak buku Mas, buku. Diktat kan biasanya dibikin sama dosen. Oh, ada Oh, juga iya. buku yang Pak Yul juga ada. Bukunya yang tulisannya Pak Prof Yul itu juga ada yang dari dasar itu tentang LQR, tentang controllability, observability itu ada di dalam buku diktatnya Pak Yul. Cuman saya nggak bawa hari ini. Bisa ada di ini, ada di lab. Mungkin kalau tertarik ke lab, judul bukunya apa ya? Saya lupa. Mungkin kalau yang terkenal di kalangan control engineering itu biasanya pakai buku judulnya apa sih namanya? OGT itu judulnya apa ya Mas Reza ya? Automatic control kan. Bukan. Modern Control Engineering. Itu NISE ya. Saya jadi lupa. OGata. Ini biasanya Pak Yul dulu pakai ini, tapi semenjak Pak Yul ini semenjak Pak Yul menulis buku sendiri di kelas sudah nggak pernah pakai lagi itu buku Modern OGata. Control Engineering Pak. Iya itu. Jadi dulu kalau kelas Pak Yul itu biasanya pakai itu, tapi karena Pak Yul nulis buku sendiri, jadi pakai bukunya beliau sendiri. Iya. Ada pertanyaan lain, Pasca. Sebagai contoh, kebetulan ini dari Prihatmaka. Ya. Sebagai contoh, kebetulan saya sebagai engineer di pembangkit listrik, apakah kira-kira memungkinkan jadi data operasi pembangkit sebagai driven? Silakan, Pak. Data operasi pembangkit. Oh, ini sangat memungkinkan sekali, Pak. Karena memang ya itu tujuannya data driven control apa sih? Data operasi ya. Data operasi itu saya malah kurang paham. Yang seperti apa ya? Data operasi itu maksudnya sinyal apa gitu? Sinyal apa yang gitu? Data operasi. Saya takutnya misalkan data operasi maksudnya scheduling gitu ya. Bisa juga sih. Ini izin menjelaskan Pak. Iya, Pak. Oh ya. Jadi misalkan kan ketika pembangkit listrik tenaga uap misalkan ya PLTU itu kan untuk steam turbinnya inlet steam turbin itu ada control valve gitu Pak. Jadi data operasi control valve Oh nanti iya. ada juga data beban. Iya. Jadi ketika perubahan beban dan perubahan steam konsumsinya itu apakah saya sih dulu saya pernah ngambil kuliah Pak Yul yang judulnya sistem modeling atau modeling sistem itu kan satu sistem apa gitu dianggap sebagai suatu black box yang hanya memperhatikan input sama output gitu. Ya, itu sistem identification method kan pasti yang Nah, dipakai ya kan. malah sistem identification method. Nah, apakah dengan itu saya kebayangnya memang sih kok di aplikasi industri memang tidak terlalu saya kurang tahu cara memakainya seperti apa ya. Cuma kan kalau kita di sini kan hanya sebagai engineer biasa ya. Kalau sudah kerja di engineer kan kita hanya mengerjakan sesuatu dengan sesuai SOP. Ya, paham Pak. SOP seperti itu. Nah, sebenarnya kita lihat di sini tuh kayak data berlimpah ruah gitu. Iya. Limpah ruah yang cara memanfaatkannya juga lebih ke arah manual saja gitu. Tidak dimasukkan ke dalam satu model terus dari model tersebut dianalisa nggak gitu-gitu juga gitu. Baru ketika nanti ada kejadian kita nggak baru ini paling hanya ketika misalkan blackout mati ternyata turbinnya stuck atau apa. Nah dari awal tidak bisa diketahui karena tidak ada model yang seperti tadi. Nah apakah hal tersebut menjadi cakupan juga di pembahasan ini begitu? Iya. Ini relevan sekali pertanyaannya Pak. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal, mungkin saya gambarnya kurang ilustratif ya. Jadi memang kontrol klasik yang biasa dilakukan, termasuk MPC ya yang sudah sangat berkembang di industri, walaupun bukan kita sendiri yang buat, itu kita memodelkan sistem tersebut dari data atau dari pengukuran terdahulu gitu. Mungkin datanya diupdate dan sebagainya saya ada update itu. Nah, yang sudah diterapkan di industri, yang sudah kita bisa beli toolsnya itu biasanya yang model base. Jadi dia dari model, kita perlu modelnya nih. Sebenarnya di dalam pengontrol di control room biasanya kan ada
MPC, ada tulisan MPC, tapi kita cuma tahu jadi aja kan, tapi nggak tahu di dalamnya apa. Nah, yang ada di dalamnya itu sebenarnya model, baik itu modelnya itu persamaan dinamik gitu. Nah, itu yang dioptimalkan pakai MPC. Nah, memang di industri sejauh ini memang itu yang terbaik yang dilakukan oleh control engineer, yaitu menggunakan model untuk melakukan model predictive control. Itu control advance yang paling banyak digunakan, itu yang paling banyak digunakan itu MPC. Nah, sedangkan yang saya jelaskan pada hari ini itu adalah untuk di masa depan, ketika kita tidak ingin melakukan modeling, ketika kita anggap modeling itu benar-benar time consuming gitu untuk dilakukan. Jadi memang ini ya riset, kami akui memang ini riset dasar, jadi ini memang diproyeksikan untuk ya mungkin 10 years ahead gitu. Jadi untuk 10 tahun yang akan datang, ya mungkin ini bakal populer. Seperti MPC dulu, awal-awal mungkin ngapain pakai model, wah sekarang ternyata diaplikasikan. Jadi menurut saya kalau ini untuk pembagian diri sangat relevan, Pak. Selama kita bisa melakukan asumsi modeling, ya berarti data-driven approach juga pasti bisa dilakukan. Ya, bahkan dengan tanpa melakukan modeling, kita bisa mengontrol. Gitu Pak Priyat, maka semoga menjawab. Terima kasih Pak. Ya menarik Pak. kalau jadi. Iya Pak. Pak Aska, Ya Pak Reza. disampaikan Pak Prihat maka ini tentang data yang cukup melimpah tadi disampaikan. Saya jadi teringat apakah ini memungkinkan ke depannya untuk berkaitan dengan prediktif, tetapi arahnya ke predictive maintenance. Mungkin itu akan bermanfaat sekali untuk sistem pembangkit listrik ya. Ya. Itu menarik sekali Pak. Saya juga baru baca papernya Pak Augie. Mungkin Bapak Ibu juga kenal dengan Pak Augie ya, salah satu dosen di teknik fisika juga. Beliau itu juga baru menerbitkan paper predictive maintenance untuk perahu apa gitu, saya lupa. Beliau berkolaborasi dengan Norway, NTNU, itu memanfaatkan Kalman filter untuk melakukan predictive maintenance. Itu juga bisa dilakukan dari data. Itu juga beliau juga data driven juga. Gitu. Tapi kayaknya masih dominan modeling sih, karena toolsnya dipakai itu Kalman filter. Jadi itu bisa dikembangkan untuk data driven approach untuk memanfaatkan data dengan lebih optimal lagi. Itu Pak Reza. Jadi mungkin untuk awalan yang bisa dibaca itu mungkin papernya Pak Augie itu untuk predictive maintenance untuk perahu. Itu Jurnal Ocean Engineering kalau nggak salah. Nanti bisa di Google Scholar atas nama Augie Widyo Triatmo. Iya. Baik Pak Aska, terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan kolaborasi nih Pak Aska dengan Pak Prihat maka ini ke depannya untuk memanfaatkan konsep tadi ini. Oke, Pak Yul menulis buku sendiri. Yang mana itu ya Pak Aska? Saya lupa atau buku ya? Buku tapi dipakai buat kuliah. Ya, oh iya. Jatuhnya buku sih. Itu penerbit ITB. Saya lupa judulnya apa. Kontrol dan aplikasi kalau nggak salah. Siap. Terima kasih. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau belum S2 ya join S2 instrumensi dan kontrol gitu misalkan. Oke. Terima kasih Pak. Izin lab dari Pak Ramadhani. Ya. Menyambung dari Pak Ramadhani, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu masih ada kesempatan. Silahkan Pak. Ini beneran 2 jam dihabiskan ya Pak Reza ya? Saya ada sedikit pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh sih Pak. Ada tuh. Halo? Maaf, tadi ada yang mau disampaikan Pak. Bisa diulang? Oh iya Mas, kedengaran? Ya, Kedengaran Pak. Sedikit di slide nomor 9 itu ya, itu kan ada data informativity framework, terus ada exact data sama noisy data. Saya belum begitu jelas sebetulnya itu ada problem terus data
Kenapa misalnya LPR itu dia itu datanya hanya input state, terus misalnya tracking and regulation ada stabilization by dynamic feedback. Di situ dia butuh data input, state, output. Nah, mungkin pertanyaannya sederhana mungkin Mas. Kalau misalnya saya ingin mengontrol satu lingkungan, kalau ingin menggunakan data driven ini, dari mana titik awalnya saya perlu tahu data-data apa saja nanti yang perlu saya record, misalnya input, state atau outputnya. Itu kira-kira Mas. Oke. Pertama menjawab tentang yang kenapa IS, kenapa ISO ya. Sebenarnya yang kita inginkan itu kalau bisa kita nggak perlu S, nggak perlu state. Kalau bisa kita IO gitu. Kalau bisa input output doang. Karena output yang bisa kita ukur itu biasanya limited. Karena sensornya kan nggak semuanya bisa kita ukur atau mungkin terkendala oleh biaya untuk membeli sensor dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita I/O aja. Data inputnya berapa, outputnya berapa, baru kita pakai. Nah, state ini sebenarnya keterbatasan yang baru kita bisa lakukan, Pak. Jadi IS ini itu karena kita ya baru bisa sampai sini gitu. ISO ya kalau bisa nanti lama-lama berkembang ke arah sana penelitiannya. Nah, kalau misalkan saran tadi untuk penelitian, kalau misalkan mau memakai metode-metode advance itu sebisa mungkin ya apapun yang bisa diukur ya itu diukur Pak. Misalkan data kalau misalkan unlimited budget untuk melakukan measurement ya sebanyak mungkin bisa diukur gitu. Tapi kalau misalkan limited budget itu sebisa mungkin yang sensornya akurat kan Pak. Jadi biar kita juga ketika modeling kita derajat ketidakpastiannya rendah. Gitu sih Pak. Terus sebisa mungkin yang bisa terhubung satu sama lain, karena kalau misalkan sistemnya tidak terinterkoneksi, misalkan ada satu variabel misalkan saya nggak tahu sih yang diamati apa, misalkan humidity gitu, itu ada hubungannya nggak dengan sistem yang ingin kita kendalikan. Misalkan kita pengen mengendalikan temperatur gitu, tapi kita ngukur tentang humidity, apakah itu berkaitan apa enggak gitu. Kalau nggak berkaitan, ya sebaiknya nggak usah diukur. Budgetnya dipakai untuk mengukur yang lain gitu. Jadi kalau memilih alat ukur sebisa mungkin yang jelas constraint budget harus terpenuhi. Yang kedua untuk memilihnya sebisa mungkin yang bisa saling terinterkoneksi gitu satu sama lain. Satu sama lain itu bisa saling memberikan informasi gitu. Jadi misalkan ya gitu sih Pak. Sebisa mungkin bisa saling sharing informasi dari satu sensor ke sensor yang lainnya. Jadi tujuannya apa? Agar variabel-variabel yang tidak bisa diukur itu bisa at least diestimasi pakai teknik-teknik estimasi yang biasa kita kenal di sistem kontrol teori. Itu Pak. Ya, sip. Semoga menjawab. Iya Pak. Oke, menarik sekali diskusinya Pak Albert. Ini ada lagi dari Pak Koko Friansa. Apakah Bapak tahu teknik denoising, Pak? Maaf, tertutup chatnya. Sebentar saya buka lagi. Dalam neural network ada pelatihan memasukkan noisy untuk pelatihan. Silakan Pak Azka. Ya, ini pertanyaannya sangat relevan dengan topik hari ini ya. Walaupun jujur aja saya tidak pernah melakukan sendiri secara pribadi teknik denoising ini. Nah, teknik denoising itu kalau menurut pendapat saya itu adalah teknik agar data yang kita punya itu semakin kaya. Kalau menurut saya ya. Karena noise itu biasanya itu sifatnya random, tapi kalau misalkan kita masukkan secara sengaja, itu biasanya kita tahu nilainya gitu. Jadi itu biasanya sengaja dimasukkan untuk memperkaya datanya gitu. Karena semakin random tapi kita tahu nilainya, alias juga kalau random kita tahu nilainya nggak jadi random, deterministik jadinya. Jadi itu sebenarnya agar datanya itu semakin kaya. Kalau menurut saya sih itu sih Pak. Kalau melakukan sendiri di dalam neural network tidak pernah. Tapi saya menduga kuat bahwa ini teknik untuk memperkaya data yang kita punya.
Wah, ada Pak Endra nih. Oke, cukup Mas Aska? Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya kira sudah waktu sudah menunjukkan pukul 5:12. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk dan rasanya saya sudah membacakan dan dari narasumber sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk sesi diskusi kita akhiri sampai di sini ya Pak Azka. Oh iya Pak, soalnya ada Tetapi lagi yang mau berdiskusi. ya, untuk diskusi berlanjut tentu dipersilakan untuk menghubungi langsung kepada Pak Azka. Mungkin email atau kontaknya Pak Azka Boleh silahkan nanti diinfokan. ya, email saya mana ya? Di chat ya aja ya. Boleh Pak Azka. Ini nampaknya pertanyaannya banyak sekali. Oh, kan udah dijawab semua Pak. Ya, sudah dijawab semua. Khawatirnya masih ada yang penasaran. Oke, ini error nih. Mana ya chatnya ya? Hilang chatnya Pak Reza? Gimana sih cara ngeluarin chat lagi? Di Oh ada. more Pak. Oh iya 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 iya. Di situ. Kok nggak bisa ngirim ke all ya ini ya? Sama sih. Ganti partisipannya ke ini. Apa? Meeting group chat Pak. Oh di more chat. Ya. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Reza. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Hilang. Jadi tiba-tiba chat saya tuh cuma tertuju ke Pak Nurwidianto doang. Nggak tahu deh kenapa. Atau saya cek ke Pak Reza aja nih. Boleh. Emailnya yang kemarin bukan Pak Azka? Ya yang kemarin Pak. Ya saya udah share ke Pak Reza kok emailnya. Oh ya sudah. Iya. Saya izin share di grup ya. Ya silakan. Oh ada grupnya ya? Nggak, maksudnya di chat room. Oke oke. Nah itu tuh. Emailnya sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Ya. Untuk diskusi berlanjut silakan menghubungi email tersebut. Oke, barangkali Pak Azka tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih Pak Reza atas undangan dan Bapak Ibu. Ada Prof. Endro ya? Tadi ada Prof. Endro masuk. Nggak tahu masih apa enggak. Baik. Selamat sore, Reza. Selamat sore, Aska. Sore Pak. Sore, Prof. Endra. Sudah di lab Pak. Ya. Sebentar lagi saya ke situ Pak. Saya di sebelah nih Pak. Oke, karena tidak ada komentar lagi. Pak Endra mau bicara kayaknya tadi. Oh, iya silakan Prof. Endra. Enggak bicara. Enggak ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah cukup panjang, 5:15 menit. Demikian kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari pertemuan hari ini. Semoga ada guna dan manfaat dan juga menstimulus untuk kolaborasi lebih lanjut dengan Pak Aska. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Reza, makasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Atas ilmunya.